Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Untuk memenuhi final exam pada mata kuliah Character Building Kewarganegaraan, saya akan mempresentasikan hasil proyek kami yang kami beri judul Peningkatan Penggunaan Energi Efisien sebagai langkah mengurangi pemanasan global dan mencapai tujuan SDGs yang ketujuh. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Akbar Wijaya dengan nomor induk mahasiswa 260230842 dari kelas DKDA. Latar belakang masalah dari proyek kelompok kami yaitu pemanasan global terjadi akibat peningkatan emisi gas rumah kaca. Dengan sektor energi sebagai penyumbang terbesar yaitu 73% dari total emisi global, Indonesia masih bergantung pada energi fosil, di mana lebih dari 60% listrik dihasilkan dari pembangkit berbahan bakar batu bara. Ketergantungan ini tidak hanya memperburuk pemanasan global, tetapi juga mengancam ketahanan energi dan ekonomi nasional. Oleh karena itu, transisi ke energi bersih dan upaya penghematan energi menjadi hal yang krusial. Edukasi dan kampanye kesadaran masyarakat mengenai efisiensi energi dapat menjadi solusi dalam mendukung SDGs yang ketujuh dan mencegah dampak lingkungan yang lebih buruk. Adapun rumusan masalah dari proyek ini ada tiga. Yang pertama, bagaimana tingkat kesadaran masyarakat mengenai dampak penggunaan energi efisien dalam mengurangi pemanasan global. Yang kedua, apa saja faktor yang menghambat adaptabilitas masyarakat dalam penerapan penggunaan energi efisien di berbagai sektor. Dan yang terakhir, yang ketiga, strategi apa yang paling efektif untuk meningkatkan kesadaran dan adaptabilitas masyarakat tentang penggunaan energi efisien guna mencapai tujuan SDGs yang ketujuh. Dalam proses melakukan proyek ini, kelompok kami membagi tugas dengan mewawancarai orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda. Saya berkesempatan mewawancarai Bagus Kusumawardana, seorang anak kos pengguna token listrik. Dari hasil wawancara tersebut, maka ditemukan ada 5 hal. Yang pertama, sistem token listrik membuat penghuni lebih sadar konsumsi listrik karena harus mengisi ulang secara mandiri. Yang kedua, kurangnya pemahaman efisiensi energi menyebabkan penghuni tidak mempertimbangkan alat elektronik hemat energi saat membeli. Yang ketiga, kebiasaan boros listrik seperti lupa mencabut charger dalam peralatan elektronik menyebabkan konsumsi daya idle. Yang keempat, kebijakan pemilik kos sangat berpengaruh. Misalnya ada yang sudah menggunakan lampu LED, tetapi ada juga yang masih memakai lampu pijar. Dan yang terakhir, yang kelima, edukasi dan kampanye hemat energi dapat meningkatkan kesadaran dan mendorong penghuni beralih ke peralatan yang lebih efisien. Dari hasil temuan tersebut, maka saya telah merumuskan beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesadaran dan efisiensi energi di lingkungan kos-kosan. Adapun 4 solusi utama yang saya tawarkan yaitu, solusi pertama, menyediakan poster edukasi mengenai penghematan energi dengan adanya visualisasi yang menarik dan pesan yang sederhana, penghuni diharapkan lebih terdorong untuk mengubah kebiasaan boros listrik mereka. Solusi kedua adalah mendorong penggunaan peralatan listrik yang lebih hemat energi. Misalnya mengganti kipas angin, AC, atau kulkas dengan peralatan yang memiliki label hemat energi seperti Energy Star atau yang memiliki daya listrik yang lebih rendah. Solusi ketiga, memasang stiker pengingat untuk mematikan listrik di berbagai area umum. Stiker ini bisa ditempel di dekat saklar lampu, colokan listrik, atau di pintu keluar kamar untuk mengingat penghuni agar mematikan listrik sebelum meninggalkan ruangan. Cara ini sangat sederhana, namun akan menjadi efektif karena seringkali kebiasaan boros listrik terjadi bukan karena kesengajaan, namun karena lupa. Dan solusi terakhir, mengganti lampu LED di area bersama, karena lampu LED lebih hemat energi dibandingkan lampu pijar atau lampu neon biasa. Selanjutnya, dalam proses wawancara dan penyusunan solusi untuk penghematan energi, saya juga belajar banyak hal yang menjadi bagian dari refleksi pribadi saya. Ada 5 aspek utama yang saya kembangkan selama proses ini. Yang pertama adalah adaptability. Bagaimana saya menyesuaikan pendekatan wawancara agar narasumber nyaman dan responsif. Yang kedua adalah critical dan creative thinking atau CCT, menganalisis pola konsumsi listrik dan mencari solusi inovatif seperti edukasi dan poster. Yang ketiga adalah collaboration, bagaimana saya berdiskusi dengan tim untuk membandingkan temuan dan menyusun solusi yang lebih efektif. Yang keempat, digital dan teknologi fluency atau GTF,
Bagaimana menggunakan perangkat digital untuk mencatat, menganalisis, dan merancang solusi berbasis media digital. Dan yang terakhir adalah social awareness. Bagaimana saya memahami tantangan penggunaan energi dan peran individu dalam mendukung keberlanjutan. Maka dapat ditarik kesimpulan melalui proyek ini, diperoleh pemahaman bahwa penggunaan energi efisien merupakan langkah nyata dalam mengurangi pemanasan global dan mendukung Sustainable Development Goals yang ketujuh, yaitu energi bersih dan terjangkau. Kesadaran individu dalam menghemat energi seperti menggunakan peralatan hemat daya, mematikan listrik yang tidak digunakan, serta mengadopsi kebiasaan yang lebih efisien menjadi faktor penting dalam mencapai tujuan ini. Selain itu, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat serta kerjasama dengan pihak terkait berperan dalam mendorong perubahan perilaku yang lebih sadar energi. Dengan menerapkan prinsip Building Global Awareness atau BGA seperti self-awareness, adaptability, dan collaboration, setiap individu dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan, mengurangi emisi karbon, dan meningkatkan efisiensi energi dalam kehidupan sehari-hari. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.